Ya, gampang kan gampang. Maka jangan itu ya, jangan kita menomorduakan ikhtiar langit ini Bapak sekalian. Jangan. Ya. Saya katakan wallahi demi Allah saya katakan, kalau seandainya kita menggunakan Al-Qur'an saja ya untuk menguatkan tubuh kita sudah cukup Bapak sekalian. Tapi masalahnya Al-Qur'an itu bukan nggak bisa masuk. Ya, nggak banyak memberikan vibrasi atau getaran ke badan kita. Saya katakan lagi, apalagi wallahi saya katakan kalau Anda pakai air Zam-Zam kata Nabi apa? Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang minumnya. Banyak orang minum Zam-Zam ya untuk sehat segala macam. Ulama-ulama zaman dulu, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah asar, dia meminum air Zam-Zam, niatnya apa? Ya Allah, semoga dengan air Zam-Zam yang aku minum ini, Engkau hilangkan dahagaku di padang mahsyar. Coba. Minum Zam-Zam. Jadi minumnya sekarang, minta nanti tuh. Imam Syafi'i meminum air Zam-Zam minta dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Ya, jadi kalau ini yang saya bilang, coba kita perbaiki iman sehingga nanti apa? Itu gampang sebenarnya. Nanti baru kita bicara di imunnya ya, seperti itu ya. Jadi Zam-Zam segala macam ya, sholat, wudu ya, subhanallah. Itulah sebenarnya cara kita meningkatkan imun ya. Bagi orang-orang beriman Bapak sekalian itu mudahnya tuh kayak begitu ya, mudahnya gitu. Jadi Allah mempermudah itu semua. Ya, permudah. Apa-apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang mulia dari beliau, kita praktekkan saja. Tadi cerita tentang puasa. Kayak sekarang ini mungkin kalau boleh saya katakan, saatnya umat Islam memperbanyak puasa-puasa sunnah. Apa ada hubungan puasa dengan imunitas? Waduh Bu, Pak, banyak banget. Banyak banget penjelasan dari ilmuwan kalau kita bicara tentang research-nya ya, atau mungkin penelitiannya. Banyak sekali penelitian yang menjelaskan tentang hubungan antara puasa dan imunitas seseorang. Banyak. Ya. Jadi puasa itu salah satu cara, metode. Kan itu bagian dari rukun Islam. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, kita melakukannya bukan untuk sehat. Kita melakukannya untuk taat. Ya, kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah. Jalan petunjuk dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi itu ya, poin pertamanya iman. Jadi kalau sekarang bahasanya, jadi ada kata kunci pertama kolbu ya, kolbu, iman, jiwa, ya ruh kita ini kasih makanan terus. Ya, kasih makanan dia terus dengan kebaikan-kebaikan ya. Nah, baru kita masuk yang kedua, imun ya, imun secara fisik gitu kan. Imun secara fisik. Maka kalau bicara imun secara fisik ya terlalu luas kita akan pembahasannya, tapi kalau saya pribadi mencoba mengkerucutkan pembahasan ini ya menjadi poin-poin pentingnya saja. Lalu sekalian, para ilmuwan memang sudah menjelaskan bahwa imunitas ya 80 atau 70% imunitas kita itu letaknya atau berada di pencernaan atau di usus ya. Pencernaan ya. Jadi kalau ususnya bagus ya, pencernaannya bagus, maka langsung secara tidak langsung otomatis imunitasnya pasti akan baik. Ya. Maka ada pedoman di situ nanti kalau kita bicara tentang apa yang kita makan. Jadi kalau bicara tentang bagaimana meningkatkan imunitas itu ya banyak, mau berjemur juga bisa, pakai mineral, zinc katanya juga bisa, pakai inilah segala macam bisa. Tapi kalau saya mengambil yang paling gede gitu kan. Nah, paling gede ini adalah dengan menggunakan atau kita mengaktifasi yang ada pada pencernaan kita. Ya, jadi 80% imunitas kita itu sumbernya atau dibuat sistem atau mungkin sel-sel imun itu di usus kita atau di pencernaan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga mereka? Nah, gitulah. Bagaimana cara agar mereka tetap stabil, tetap baik, tetap kuat sehingga tubuh kita itu tidak lemah, ya? Maka jawabannya, ambillah atau makanlah apa-apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Itu poin pentingnya. Ya, jadi kalau mau meningkatkan imun, benerin perutnya. Itu sebabnya tidak heran loh sekalian, tidak heran ya. Saya banyak menemukan kasus-kasus di mana ada terutama ibu-ibu yang pengen promil ya, atau mungkin yang pasangan-pasangan yang kesulitan untuk
hamil ya, terutama buat ibunya gitu ya, istrinya itu ternyata ketika konsep ini dipakai, itu Masya Allah, cepat sekali gitu loh, cepat sekali. Kenapa? Perutnya yang dibenerin, perutnya yang diperbaiki, ya, perutnya yang dikasih makan ya, yang benar gitu loh, seperti itu. Nah, jadi makanan-makanan yang menguatkan si perut ini itu, ya, perut kita atau pencernaan kita, which is itu yang nanti akan menguatkan sistem imun kita itu yang saya sebut dengan bahasa saya, produk ciptaan Allah, gitu kan, produk ciptaan Allah. Ya, produk ciptaan Allah seperti apa sih maksudnya? Ya bahasa gampangnya gini lah, dia mendapat sinar matahari, tumbuh di tanah, mendapat nutrisi yang baik dari tanah, kemudian tidak banyak pengolahan di situ, ya, dapat air yang cukup dan tidak menggunakan pestisida atau bahan-bahan kimia sintetik. Saya kemarin mendapatkan sebuah postingan lah gitu kan, itu menjelaskan tentang penurunan kadar penurunan kadar kalsium atau magnesium atau apa gitu pada banyak sayuran, yang dimana pada tahun sekian dibandingkan dengan tahun sekian itu penurunannya bisa sampai 20-30%, bahkan ada sampai 40%. Kenapa? Karena terlalu banyaknya bahan kimia di sana. Ya, belum lagi kita bicara pengolahan di situ ya. Belum lagi kita bicara pengolahan. Ya, pengolahan yang akhirnya membuat makanan-makanan tadi banyak sekali berkurang zat-zat gizinya di situ. Ya, maka kalau kita bicara imun tadi, maka berilah makanan yang terbaik untuk perut kita. Dengan cara apa? Makan makanan yang tidak banyak pengolahan di situ. Contoh, misalkan gini kan, kalau kita bicara, saya kemarin tuh di rumah atau lagi pas belanja gitu kan, saya pengen gitu beli susu gitu kan. Akhirnya saya belilah susu almond ya. Susu almond saya beli dalam kemasan gitu kan. Terus saya lihat di situ kan, kalau sudah dikemas pasti akan ada bahan-bahan tambahan pangan sintetik di sana gitu kan. Dan almondnya masih utuh di kulkas saya belum mau minum gitu kan, ya segala macam, apalagi tuh almond yang impor ya. Nah, beda dengan cerita kalau Anda ambil almond kayak begini gitu kan, kacang almond kayak begini Bapak sekalian, kemudian Anda blender gitu, kasih air, ancurin, jadikan susu, disaring, kasih kurma sedikit, nah itu jauh lebih powerful, jauh lebih sehat buat badan Anda. Itu saya maksud tadi, paham ya? Jadi kalau sudah ngerti pola kayak begini, tadi kan bersih-bersih nih, ya, kita bicara ada puasa ya tadi, kemudian tubuhnya dibersihkan ya dengan amal ibadah segala macam tadi itu, dan kembali ke imunitas. Maka kata kunci pertama kalau kita bicara tentang apa yang kita makan, kan sudah saya jelaskan tuh biasa di banyak kajian. Yang pertama tentunya harus halal, yang kedua harus thayyib. Ya, bagi saya gitu kan, kalau bicara almond kayak begini ya, bagi saya, ya mungkin Anda punya pemahaman lain nggak apa-apa. Kalau bagi saya kan almond kayak begini, Anda beli gitu kan, lalu Anda blender segala macem, lalu Anda saring, kasih madu katakanlah atau tampurin sama kurma, terus Anda minum sudah manis kayak begitu. Ini yang thayyib kayak begini. Kalau sudah dalam kemasan, kalau buat saya nggak thayyib. Kalau sudah kemasan, bolehkah yang kemasan ini dimakan? Boleh aja, nggak ada yang melarang. Cuman kalau judulnya mau mendapatkan manfaat yang sempurna, maka yang kemasan tadi bukan disingkirin, tapi nggak jadi prioritas gitu loh. Nggak jadi prioritas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memahami ini, maka sebenarnya gampang gitu loh. Semakin banyak produk-produk asli ini yang masuk ke badan kita, maka semakin tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri. Contoh, mungkin kalau Anda yang pernah baca, tahu Dr. Mark Hyman dari Amerika tuh, kemudian ada juga Michael Greger, saya itu dia cerita bahwa ternyata kacang almond saja, kita bicara kacang ya secara umum ya, itu kacang almond saja ketika orang merutinkan makan kacang almond, dia nyebutnya dalam bukunya itu How Not to Die gitu kan, itu disebutkan 7 butir saja kacang almond tiap hari sudah melindungi jantung Anda, karena lemak yang baik ada pada kacang ini gitu loh. Jadi semakin kita sekalian memahami apa-apa yang dikandung di mereka ini, maka sebenarnya ya Indonesia ini kalau penduduknya ya mengoptimalkan apa yang ada pada negeri ini dan apa yang Allah ciptakan, Bapak Ibu sekalian, saya yakin Indonesia ini akan jadi negara yang sangat-sangat sehat.
Ya, kunyit berlimpah di negeri kita, jahe berlimpah, bawang, tomat, rempah, rimpang kayak begini gini kan, banyak banget di sini. Ya, nggak heran ya, saya tuh nggak heran banyak testimoni yang masuk ke saya itu ketika mereka mulai mengoptimalkan, memperbaiki badan mereka, mereka nggak makan lagi yang sekedar cuman yang masuk di lidah mereka, senang di lidah, tapi bagi badan itu berat dicerna. Akhirnya yang terjadi apa yang terjadi sekalian? Tubuhnya mulai recovery sendiri. Kan kita sudah sering dengar tubuh adalah dokter yang terbaik.